Saya rencana mau invest tanah ukuran 190 meter persegi dengan harga 190 juta, artinya per meternya itu kurang lebih sekitar 1 juta. Daerah Balikpapan, 1 km dari lokasi tanah tersebut ada kampus. Jadi rencananya akan saya bangun kos-kosan, akses jalannya sudah ada. Apakah worth it ya? Mohon masukannya, tapi beli tanahnya dengan cara dicicil karena belum punya cash buat beli tanahnya. Jadi aku jelasin satu-satu untuk konteks dari permasalahannya beliau. Dia ingin masukkan apakah tanahnya ini worth it dibeli atau enggak. Yang pertama adalah tergantung dari tujuannya Bapak Ibu sendiri. Kalau teman-teman dari tanahnya aja itu nyicil, artinya teman-teman itu harus dapat orang yang punya tanah yang mau dicicil tanahnya. Which is itu pasti carinya nggak gampang. Tapi karena kondisinya di daerah Balikpapan, kemungkinan jauh lebih gampang ya teman-teman ya. Karena orang-orang daerah biasanya ya butuh uangnya berapa dulu yang sisanya bisa dicicil. Nah, kalau misalkan sudah mulai dicicil, gimana caranya ini bisa jadi bangunan? Kalau ini belum bisa jadi bangunan, teman-teman nggak bisa masuk ke perbankan. Yang akhirnya, teman-teman juga harus melakukan financing sendiri lagi. Nah, apakah dari tanah yang sudah dibeli dan teman-teman sudah nyicil, misalkan katakanlah 1 tahun teman-teman nyicil, itu pun kalau diberikan ya sama para penjualnya. Kalau ternyata akhirnya sudah berhasil, pertanyaan kedua adalah gimana cara bangunnya? Sedangkan tanah ini tidak bisa dimasukkan ke dalam perbankan kecuali teman-teman PKS atau kerjasama dari developer terhadap perbankan itu sendiri. Itu juga akan makan waktu lagi. Untuk bangunnya kurang lebih butuh sampai beberapa lama lagi. Misalkan bangunnya kurang lebih teman-teman ngumpulin 1 tahun lagi. Tapi teman-teman harus ingat, artinya teman-teman bangunnya baru setelah 1 tahun itu. Belum nanti kalau misalkan bahan bangunannya naik, artinya teman-teman harus ada spare lagi beberapa bulan lagi untuk teman-teman akhirnya bisa mengumpulkan uang tersebut. Nanti setelah pembangunan teman-teman harus nunggu lagi sampai akhirnya bangunan itu jadi. Jadi kurang lebih ini bisa makan prosesnya sampai lebih dari 2 tahun. Nah, teman-teman ngerasa nggak kalau misalkan waktu yang dikeluarkan di pada saat itu terlalu lama atau enggak? Nah, lebih baik kalau saran saya sebenarnya lebih bagus kalau teman-teman nyicilnya langsung dari perbankan itu sendiri. Beli langsung rumah yang sudah tua, yang bisa langsung masuk ke perbankan, cari yang under value, dan kemudian teman-teman masukin perbankan untuk membeli properti itu sendiri. Nah, baru teman-teman bisa lebih gampang untuk bisa mengakuisisi propertinya tanpa harus berlama-lama. Karena semakin lama tempo waktunya, momentum dari teman-teman yang kemarin ingin untuk mempunyai kos-kosan lama-lama jadi males, lama-lama jadi down. Karena teman-teman mungkin sudah punya banyak pilihan, teman-teman sudah mulai ngerasa kok lama banget, kok nggak selesai-selesai, kok nyicil terus. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan. Beda ceritanya kalau misalkan teman-teman sudah langsung membeli, teman-teman belinya langsung pakai perbankan, ketika renov pun juga pakai duitnya perbankan, nanti langsung ketika sudah mulai jalan running pun yang biayai juga anak-anak kosannya itu jauh lebih enak. Teman-teman jauh lebih senang, teman-teman jauh lebih pede untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Sama persis dengan alumni-alumni yang sudah ada di workshop aku. Dia sekali begitu dapat, cari pertamanya itu biasa lama. Ada yang bisa dapat 2 minggu, ada yang bisa dapat 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun, teman-teman langsung lihat perkembangannya sangat cepat. 1 tahun bisa 2, 1 tahun bisa 3, dan terus-menerus. Nah, ini yang menjadi kunci adalah momentum yang harus teman-teman jaga. Karena manusia itu sebagai makhluk yang cepat bosen, makhluk yang gampang terkena distraction, ini yang paling penting adalah gimana kita bisa fokus ke satu bidangnya. Kalau momentumnya kita jalannya terlalu lama, biasanya kita tercenderung untuk males ya. Jadi saran saya, apakah worth it? Menurut saya kalau dari sini teman-teman maksain dari beli tanah itu tidak worth it. Jadi teman-teman bagus yang cari yang benar-benar langsung aja. Mulai dari rumah-rumah tua dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mau tanya dong, gimana caranya buat market research buat properti yang kita mau bangun seandainya kita ada 2 opsi daerah yang sama-sama kuat potensinya? Ini good question banget, dan biasanya yang selalu aku lakukan itu adalah mencari tahu dulu sesuai dengan target marketnya kita masing-masing. Yang pertama selalu jelas adalah target market. Kalau aku ngelihat kira-kira market yang bagus itu yang di mana, yang jualan bisa sewanya paling tinggi yang di mana, itu biasanya aku ambil duluan. Yang kedua, kita lihat dari kita biaya belinya, biaya transaksinya, renovasinya, interiornya, yang paling tidak mengeluarkan uang itu yang mana. Itu yang kita cari sebenarnya. Yang pertama target market. Oke, kita ngerti kita mau buka steakhouse. Teman-teman ngeliat dulu marketnya di sini kayaknya mampu bisa membeli semua. Yang kedua, pasti kalian harus tahu dulu budgeting dari kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa untuk membuat steakhouse-nya ini nggak cukup, ya percuma. Kita mau target market
pun seperti apa ya, kita nggak bisa beli karena kita nggak punya uangnya. Makanya yang paling minim banget untuk mengeluarkan uang itu yang mana, itu yang kita cari. Nah, setelah itu baru ke tahapan ketiga, apakah untung? Apakah ketika kita membuat stick house ini dengan operation dan uang yang kita keluarkan, walaupun uangnya itu menggunakan uang perbankan ya, apakah bisa masuk? Apakah bisa balik modal? Nah, di sini itu yang menjadi concern yang ketiga. Oh, berarti kalau misalkan ini ternyata mengeluarkan uang lebih banyak sedikit ya, tapi tetap teman-teman sudah sesuai dengan perhitungannya teman-teman, dan teman-teman tahu juga setelah membuat stick house ini cash flow-nya tuh gede banget. Teman-teman tahu orang yang bisa menyerap pasar sticknya teman-teman tuh gede banget ya, teman-teman pakai yang ini, jangan yang ini. Nah, jadi dari sini teman-teman punya comparison, bukan hanya masalah daerahnya, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi finansialnya teman-teman itu sendiri. Baru setelah itu kita bangun kos-kosannya kita sendiri. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar properti, teman-teman bisa masuk ke DM Instagramku menggunakan hashtag tanya properti. Habis itu teman-teman, pertanyaan yang menarik akan aku jawab satu persatu dan aku akan share ke teman-teman supaya teman-teman juga jauh lebih melek kos-kosan dan mulai dari sekarang bisa membangun kerajaan passive income-nya untuk masa depannya kita semua. Semoga video ini bisa bermanfaat, bagikan ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Klik tombol like, tombol subscribe, dan komen jika teman-teman punya input atau masukan tentang video kali ini. Saya Tony Sursono, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!